sosok. Makanya kemudian kayak seperti Kemendikbud itu menggayat Pak Nana kan, Najwa Shihab, tokoh lain untuk kemudian mendorong gerakan tersebut. Jadi yang mungkin sama seperti ini saya lihat apa yang terjadi sekarang. Misalnya itu lari tiba-tiba jadi populer. Padahal kan yang namanya olahraga itu biasanya orang males ya. Terus lari jadi populer karena dianggap sebagai gaya hidup. Sekarang itu adalah sepeda nih yang mulai naik sebagai gaya hidup. Strategi yang sama mungkin juga bisa diterapkan untuk literasi. Kita harus membuat citra orang-orang yang literat ini, orang-orang yang tinggi literasinya ini menjadi orang-orang yang punya citra mentereng. Nah, itu yang mesti dipikirkan bagaimana caranya. Karena secara umum semua orang itu pasti tertarik dengan citra yang bagus kan. Bagaimana caranya? Kalau misalnya gini, orang yang naik sepeda itu dianggap keren gitu kan, orang berlomba-lomba hobi naik sepeda kan. Nanti ketika orang merasa bahwa sastrawan atau orang yang banyak baca itu keren, orang berlomba-lomba tuh baca tuh kan. Jadi itu kalau menurut saya yang bisa ditumbuhkan. Terus kemudian bercerita dari Mas Fitriandi, peristiwa yang paling berkesan. Oke. Peristiwa yang paling berkesan adalah ketika saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu membuat orang lain melakukan hal yang sama. Saya ambil contoh, ada podcast bahasa namanya, siniar bahasa dia namanya. Ada siniar bahasa dan waktu itu dia pernah mengundang saya untuk ikut ngobrol di sana dan dia bilang, udah sebenarnya saya ini bikin siniar bahasa ini satu-satunya yang mendorong saya itu adalah udah, dia bilang kayak gitu. Aduh itu saya terharunya minta ampun. Maksudnya saya berhasil menurut saya. Artinya yang saya lakukan itu kan saya seperti air menetesi batu. Saya tidak pernah melakukan gerakan yang terlalu frontal, yang terlalu berlebihan. Tapi saya berharap kucuran air saya itu bisa membolongi batu. Dan alhamdulillah itu berhasil. Itu sih yang paling kesan buat saya ketika inspirasi yang saya berikan itu bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama yang saya lakukan. Saya melihat Mas Muzakir bisa menjelaskan tentang bahasa nasional dan bahasa resmi dengan bagus saja, itu saya udah terharu. Itu. Sudah dari saya. Baik, terima kasih udah tadi mungkin mau nambahin sedikit aja tentang yang literasi, membangun budaya literasi. Soalnya pertanyaan Mas Yandi kan khusus buat Uda Ivan ya, buat Mbak Sungkem, Uda Ivan. Kalau beberapa kali saya membantu program-program sosial yang berkaitan dengan literasi di Yogyakarta maupun di daerah lainnya, yang biasa saya lakukan adalah saya cari tahu dulu. Saya mencoba membantu mereka mencari tahu mereka minatnya kemana, ke bidang apa. Ya udah, baca aja bidang yang Anda minati, hal-hal yang Anda tertarik. Di situ dia pasti suka membaca dan akhirnya kebiasaan membaca itu akan dia bawa ke bidang-bidang lainnya yang mungkin tidak disukai. Mungkin itu yang diterapkan sama media-media saat ini. Anak-anak zaman sekarang kan sukanya kemakan clickbait. Nah, bagaimana seperti itu ya? Judul-judul yang menarik, tajuk-tajuk berita yang mungkin tidak sesuai dengan isinya, tapi tajuk beritanya itu menarik bagi anak muda zaman sekarang untuk dibaca. Akhirnya mereka membaca, padahal sebenarnya mereka tidak terlalu paham dengan apa isi dari jurnal tersebut atau apa isi dari berita tersebut. Ya, tapi intinya adalah mereka tertarik. Nah, bagaimana cara mereka membuat mereka tertarik terlebih dahulu? Kalau biasanya saya dan teman-teman membuat mereka tertarik dengan hal-hal yang mereka minat dulu. Ketika mereka sudah membaca hal-hal yang mereka minati, akhirnya mereka tertarik untuk membaca dan akhirnya membaca hal-hal lain. Akhirnya mencari tahu, nggak cuma membaca ya, di sini mencari tahu tentang hal-hal lain yang di luar bidang mereka atau di luar minat mereka, karena mereka sudah terbiasa untuk mencari tahu atau membaca. Seperti itu sih. Terima kasih. Saya boleh tambahkan sedikit ya, Mbak. Tadi bagus Mas Muzakir, saya jadi teringat kalau di dalam pemasaran ada suatu akronim bahasa Inggris ya. Saya izin menggunakan bahasa Inggris karena akronimnya bahasa Inggris, kayak nama orang, AIDA.
AIDA dalam bahasa Inggris. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention itu perhatian, interest minat, desire keinginan, action tindakan. AIDA ini digunakan oleh orang-orang pemasaran untuk membuat orang mau membeli suatu barang atau suatu layanan. Dimulai dari ketertarikan. Ini sama persis dengan yang Mas Muzakir tadi sampaikan. Jadi maksud saya menyampaikan ini, kalau ada teman-teman yang ingin menggali lagi bagaimana cara membuat orang tertarik untuk apapun, literasi kayak bahasa Indonesia atau produk jualan sendiri, coba cari kata kuncinya AIDA, attention, interest, desire, dan action. Baik, luar biasa sekali. Oke, untuk selanjutnya termin ketiga dibuka, silakan yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand yang sudah tersedia di Zoom, silakan. Baik, ada Rizky Hestarini. Saya bacakan terlebih dahulu. Upaya apakah yang efektif dilakukan agar pengutamaan bahasa Indonesia benar-benar berhasil? Sementara penggunaan di masyarakat saja banyak yang lebih mengutamakan bahasa asing agar terkesan keren dan laku jual. Contohnya nama hotel, bandara, pemukiman, makanan, minuman, dan lainnya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lainnya, Mas Muzakir dan Uda Ivan bisa langsung jawab, silahkan. Yang paling efektif kalau menurut saya untuk orang Indonesia itu hukuman. Masalahnya sekarang undang-undang kebahasaan, peraturan presiden ini memang sudah sering diangkat ya. Peraturan mengenai penggunaan bahasa itu sama sekali tidak ada sanksi. Ini memang saya pernah dapat informasi bahwa dari kalau draft yang diusulkan oleh Badan Bahasa sendiri sebenarnya sudah mencantumkan sanksi. Tetapi entah bagaimana kemudian itu dipangkas di tingkat yang lain, di tingkat nggak di tudingnya mana ya, pokoknya tiba-tiba itu hilang gitu. Nah, ketika suatu aturan tidak ada sanksinya, mustahil kita berharap orang akan mengikuti itu. Wong yang ada aturannya aja seperti harus berhenti waktu lampu lalu lintas, tidak membuat motor-motor berhenti kok. Jadi itu yang menurut saya harusnya paling efektif. Di luar dari upaya-upaya lain ya, tanpa itu tidak akan berhasil. Nah, saat ini jadinya yang berusaha untuk dilakukan ketika di undang-undang dan peraturan presiden itu tidak ada sanksinya, sanksi itu kemudian diterapkan pada tingkatan yang lebih rendah, peraturan yang lebih rendah, yaitu pada tingkatan peraturan daerah. Makanya kemudian beberapa Pemda itu sudah menerapkan itu dalam perizinan, misalnya ketika mau memasang pelang itu harus dapat izin dulu, dan izin itu belum di dalam pemerolehan izin itu misalnya bisa dicantumkan, beberapa daerah sudah melakukan itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut saya agar efektif efektif dan efisien sekaligus ya, paling gampang itu terapkan peraturan hukuman, khususnya terapkan hukuman bagi pelanggarnya. Dan saya begitu. Kalau saya sepakat sama Uda Ivan, masalah ini memang tidak ada hukuman ketika bendera, lambang negara dan lain-lain itu ada hukumannya, tapi kenapa bahasa negara tidak ada? Iya. Ketika kita berbicara hukum, memang ketika bahasa diatur dalam hukuman akan banyak banget orang yang kena hukuman seperti itu ya. Apalagi untuk bahasa sehari-hari sepertinya bakalan banyak banget orang yang bakal kena hukuman tuh gara-gara bahasa. Tapi di sisi lain adalah bagaimana dengan penggunaan bahasa di ruang publik. Setidaknya hal itu yang bisa kita maksimalkan. Ketika memang dalam bahasa tulis dan bahasa lisan kita tidak bisa, tapi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu kita bisa maksimalkan sebenarnya. Tapi sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang itu, sehingga penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih banyak tidak diberikan loh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat 2 di provinsi, kabupaten, kota. Seperti itu sih. Karena ya memang mau kayak gimana lagi, betul kayak udah Ivan. Gak usah yang gak ada hukumannya, ada hukumannya aja. Kadang masih dilanggar-langgar aja sama orang. Sikat aja gak ada polisi gitu. Apalagi
apalagi bahasa. Siapa yang mau ngawasin bahasa? Semua orang jadi polisi bahasa kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi ya udah, kita upayakan semaksimalnya aja dengan usaha yang kita bisa. Tapi kalau untuk penggunaan di ruang publik memang seharusnya ada aturan yang mengikat tentang hukuman penggunaan bahasa asing di ruang publik yang melebihi daripada bahasa Indonesia di ruang publik. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali dari Uda Ivan dan Mas Muzakir. Masih ada 2 pertanyaan tersisa. Mungkin teman-teman ingin bertanya, silakan untuk raise hand di fitur Zoom atau bisa saja menulis di kolom komentar. Silahkan. Vina ingatkan kembali untuk 44 partisipan atau peserta webinar pada siang hari ini yang belum menyalakan video, mohon untuk dinyalakan dan tetap mematikan mikrofon yang ada, seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Mas Dedi Isnanto. Bagaimana cara memutus anggapan bahwa minat mempelajari bahasa asing lebih tinggi daripada bahasa Indonesia agar eksistensi bahasa Indonesia dapat dijaga? Silakan Mas Zakir atau Uda Ivan, silakan. Izin duluan udah ya. Oke, ini susah sih, karena memang dari dulu seperti yang udah Ivan sebutkan dan saya juga sudah sebutkan sebelumnya, anggapan kalau bahasa asing itu lebih superior, lebih baik digunakan daripada bahasa Indonesia sendiri sudah aja sejak zaman kolonial. Zaman dulu orang-orang terpelajar, orang-orang berpendidikan tinggi itu menggunakan bahasa Belanda. Sekarang bukan bahasa Inggris, dan di Indonesia bahasa Inggris itu kita sudah diajarkan sejak SD, ada yang bahkan sejak TK sudah diajarkan bahasa Inggris. Jadi itu membuat kita berpikir bahasa Inggris adalah sebuah kewajiban yang lebih dari bahasa Indonesia. Coba mungkin bisa dilihat dulu ya, zaman saya mata pelajaran bahasa Indonesia itu tidak lebih banyak daripada mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga membuat saya dan teman-teman berpikir, oh sepertinya kita harus menguasai bahasa Inggris lebih baik. Ketika ditanya bagaimana cara memutus anggapan ini merupakan hal yang sangat sulit menurut saya. Tapi ada yang bisa saya lakukan adalah, ya tadi, ketika saya bercerita sama orang-orang atau sekiranya saya mengisi acara seperti ini atau di media sosial saya selalu mengatakan, untuk menguasai dunia, banyak negara-negara besar di luar sana yang tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik, tapi mereka bisa menguasai dunia. Kenapa kita harus menjadikan alasan menguasai bahasa Inggris adalah cara kita untuk menguasai, bukan menguasai sih, mempunyai kekuatan dalam dunia internasional seperti itu. Udah, silakan. Saya sepakat sih, jawaban pendeknya itu. Oke, saya tambahkan sedikit. Ada peribahasa yang bilang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Dan itu kita lihat sendiri. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita miliki, biasanya kita akan merasa bahwa itu memang lebih bagus. Jadi itu sudah sifat alamiah manusia. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana memutus anggapan, saya yakin tidak ada jawabannya, karena itu sudah sifat manusia. Yang bisa kita lakukan, seperti Mas Muzakir tadi bilang, kita menyeimbangkan. Artinya, kita juga memberikan sudut pandang lain. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mengambil putusan, tetapi kadang-kadang putusan itu muncul karena dia tidak mendapat sudut pandang lain. Itu yang mesti kita tunjukkan. Kita mesti menunjukkan bahwa nggak cuma bahasa asing doang kok yang keren, nggak cuma bahasa Inggris yang bisa dipakai untuk membuat nama tempat yang bagus, bukan cuma bahasa Inggris yang bisa dipakai untuk membuat karangan yang bagus, bukan cuma bahasa Inggris yang membuat orang kelihatan keren ketika mereka berbicara menggunakan bahasa itu. Bahasa Indonesia juga bisa keren ketika itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Jadi yang kurang di kita itu adalah kemampuannya, bukan pada bahasanya sendiri. Ini kan ibarat awak peribahasa juga bilang awak tak mampu berdansa, lantai pula yang disalahkan. Jadi bukan alatnya yang salah, tapi kitanya yang belum pintar. Jadi itu yang menurut saya bisa kita lakukan, bukan untuk memupus itu anggapan tersebut, tapi untuk memberikan sudut pandang lain. Itu mungkin. Baik, luar biasa sekali dari Uda Ivan dan Mas Zakir. Untuk selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Dana Prayoga. Selamat siang, saya Dana Prayoga, Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020.
mau bertanya mengenai polemik dan isu kebahasaan di Indonesia saat ini. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai solusi mengatasi terkikisnya bahasa daerah oleh bahasa Indonesia, di mana pengutamaan bahasa Indonesia ini salah diartikan dan membuat bahasa daerah mulai dilupakan. Seperti itu pertanyaannya. Silakan mungkin Mas Zakir atau Uda Ivan terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, saya jawab dulu ya. Polemik dan isu kebahasaan, intinya adalah bagaimana solusi untuk mengatasi terkikisnya bahasa daerah oleh bahasa Indonesia. Itu cara untuk mencegah suatu bahasa itu hilang, terkikis, adalah dengan dipakai. Itu satu-satunya cara. Kalau enggak ya kita masukin museum. Itu ininya kan, yang saya asal dari Minang. Jadi ketika saya lahirnya di Jakarta. Jadi saya bukan orang yang lahir di tengah lingkungan yang memang berbicara bahasa Minang semuanya. Orang tua saya di rumah kadang-kadang pakai bahasa Minang, tapi bahasa ibu saya tuh bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang. Namun kemudian dalam perjalanannya saya merasa bahwa saya harus mempertahankan bahasa ini, bahasa Minang. Saya lakukan, kalau misalnya saya pergi bertemu dengan saudara-saudara saya memaksa diri untuk ngomong bahasa Minang. Meskipun mereka tinggal di Jakarta dan mereka sudah terbiasa bahasa Indonesia. Saya lakukan itu untuk tetap membiasakan diri saya berbicara bahasa Minang. Lalu saya menghabiskan waktu 10 tahun di Bandung. Saya belajar juga bahasa Sunda. Bagaimana cara saya melestarikan pengetahuan saya berbahasa Sunda adalah dengan saya berbicara bahasa Sunda ketika saya bertemu dengan orang-orang yang dari logatnya kelihatan ini orang Sunda. Itu cara praktis yang saya terapkan untuk dua bahasa daerah yang saya gunakan. Jadi memang betul, mesti diakui bahwa sama seperti anggapan orang bahwa bahasa asing itu mengikis bahasa Indonesia, demikian juga sebaliknya bahasa Indonesia dianggap mengikis bahasa daerah. Yang mesti dilakukan adalah kemudian melestarikan, makanya kan namanya melestarikan bahasa daerah. Itu kita gunakan pada konteks yang sesuai, misalnya pada percakapan antara orang satu kampung dan lain-lain. Dan sebenarnya ada langkah yang lebih jauh yang dilakukan oleh Wikipedia. Kalau teman-teman lihat Wikipedia itu sekarang tersedia dalam 12 bahasa yang dipertuturkan di Indonesia. Ada bahasa Aceh, bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Bayangkan membahas teori relativitas Einstein dengan bahasa Jawa. Pernah nggak bayangkan kayak gitu? Itu terjadi di Wikipedia bahasa Jawa. Apa yang muncul di situ? Suatu bahasa daerah bisa menunjukkan bahwa mereka bisa dipakai untuk menunjukkan konsep-konsep modern. Itu kan sebenarnya kan tujuan suatu bahasa itu bakal bisa terus berkembang ketika bahasa tersebut bisa mengikuti zaman. Percuma kita berkeluh kesah bahwa bahasa kita punah nih, bahasa kita bakal hancur nih. Bagaimana mengikis stigma kalau kita nggak pernah pakai bahasa daerah kita nggak pernah mencoba menulis dalam bahasa daerah kita. Saya tanya, ada nggak di antara teman-teman yang pernah menulis dalam Wikipedia bahasa daerah? Ada nggak? Itu aja dari saya. Oke, berbicara masalah bahasa daerah, saya orang asli Dayak, Sangkit, Kalimantan Tengah, dibesarkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melanjutkan studi SMP di Bogor, Jawa Barat, SMA di Jakarta, kuliah hingga sekarang di Jogja. Jadi saya mengalami perpindahan banyak bahasa daerah. Dan saya mau nggak mau harus belajar bahasa daerah untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, untuk bercampur dengan orang-orang sekitar. Ketika memang ditanya bahasa Indonesia bisa mengikis, menurut saya malah mungkin iya, tapi mungkin tidak. Kayak tadi yang udah Ivan bilang, biasanya yang mengabaikan bahasa-bahasa daerah ini, yang baru-baru belajar bahasa Indonesia nih, jadi dia sangat kaku. Ya udah, kita belajar bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia tok gitu. Tapi coba deh bayangin misalnya teman-teman yang orang Jawa nih kan, sebutlah yang orang Jawa karena ini konteksnya di Jogja ya. Ketika nanti teman-teman ketemu sama teman SD kita ketemu sama teman SD kita, bakal asik nggak sih ngomongnya kalau pakai bahasa Indonesia? Enakan pakai bahasa Jawa gitu. Misalnya contoh kalau orang Surabaya, enakan cacuk sama teman daripada pakai, "Hey mas, ngapain?" gitu. Kan lebih enak cacuk ya sama teman sendiri gitu.
perkaranya adalah biasanya orang-orang yang terlalu kaku tentang kita menggunakan bahasa Indonesia, gak usah pakai bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kemarin aku pernah tuh, aku digituin, ngapain sih pakai bahasa Jawa kayak jamet aja ya. Wow, aku dibilang jamet gitu kan. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi konteksnya adalah aku sedang ngomong-ngomong sama teman-teman aku, dan itu lebih enak aja pakai bahasa sehari-hari kita gitu. Lebih pakai bahasa Jawa, atau mungkin ketika aku pulang ke Banjarmasin, aku pulang ke Sampit, aku pakai Banjar atau pakai bahasa Dayak, itu akan jauh lebih nyaman daripada teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Cobain aja, misalnya pulang kampung, ketemu sama teman waktu kecil, hey, apa kabar, gimana, sekarang jadi mana? Kan mendingan ya kalau misalnya pulang ke Jawa, weh, iya bro kabarnya, ini di saiki, tuh kan enakan kayak gitu loh. Jadi ya biasanya sih saya ketemunya kalau orang-orang kaku gitu ya memang baru-baru belajar sehingga sudut pandangnya masih keras. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali dari sekali lagi sangat luar biasa dari Mas Zaki Udaipan. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 7 menit dan sangat berasanya pada hari ini. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini, saya akan membacakan kesimpulan yang telah kita bahas pada diskusi kita di hari ini, yaitu cinta bahasa Indonesia merupakan perwujudan rasa syukur karena telah menyatukan 718 bahasa daerah di Indonesia. Kemudian, kenapa mengutamakan bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara dan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa dan eksistensi semakin pudar. Kemudian, karena kita adalah Indonesia. Dan kenapa pemuda? Karena pemuda adalah penerus bangsa, pengguna sosial media yang paling aktif, dan pembawa perubahan. Lalu, apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah untuk mengajak untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Dan yang kedua adalah mengimplementasi di media sosial. Dan yang harus dihindari adalah mencampur adukan bahasa dan penggunaan bahasa gaul yang terlalu berlebihan. Kemudian, ada kutipan yang menarik dari Udaipan tadi, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing, namun tetap jangan lupa kita boleh belajar bahasa asing, tapi jangan sampai kita mengasingkan bahasa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam momen diskusi pada hari ini. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Terima kasih Silvina. Sama-sama. Bersamai sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih juga untuk pemateri-pemateri yang sudah memberikan banyak ilmu kepada saya juga, kepada teman-teman semuanya, sehingga kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan mendapatkan pengetahuan yang banyak, mendapatkan relasi juga, bisa berkenalan dengan teman-teman meskipun hanya tidak bisa bersemuka, tapi tidak apa-apa. Nah, sudah disampaikan juga tadi kesimpulan dari materi oleh moderator pada webinar hari ini, dan silakan teman-teman untuk menyerap semua ilmu dan manfaat untuk nantinya dijadikan bekal untuk peningkatan kualitas diri dalam berbahasa secara tepat dan lebih menguatkan pada kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Benar tadi kata Mas Ivan, kalau kita ingin membiasakan diri, kalau kita ingin mencintai kan kita harus bisa membiasakan diri. Witing terus jalur sekolah tadi. Saya sangat setuju sekali. Jadi kalau teman-teman ingin bisa mahir dan terampil dalam berbahasa, juga harus sering menggunakan bahasa tersebut. Nah, setelah webinar ini sebenarnya nanti masih ada rangkaian dari webinar selanjutnya dengan tajuknya Kiat Sukses Berbicara di Depan Publik, yang nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk teman-teman masih ada rangkaian webinar selanjutnya, silakan untuk mengikutinya. Nah, semoga juga setelah ini melalui webinar ini di bulan bahasa
kita menjadi lebih paham, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia, dan kita jadikan generasi muda ini dari istimewa menuju luar biasa, seperti slogan yang biasanya Jogja Istimewa. Jadi generasi kita juga harus dari istimewa menuju luar biasa. Kita tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Untuk mengakhiri sesi pada hari ini, akan ada sesi foto. Meskipun kita tidak bertatap muka, tidak bersemuka, tapi tetap bisa akses ya. Jadi untuk teman-teman silakan untuk menyalakan kameranya dan kita melakukan salam literasi untuk kemudian diambil gambarnya. Baik, ini akan saya foto juga. Jadi ada 4 slide ya, ada 4 bagian. Ini yang pertama dulu, kan teman-teman mungkin tidak tahu ya, saya ada di bagian yang mana, jadi kalian tetap begini saja, tetap melakukan salam literasi. Oke, baik. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Baik. Yang kedua. Tahan senyum teman-teman. Tahan senyum. Baik. Yang ketiga. Saya simpan dulu. Selanjutnya yang terakhir, keempat. Baik, sudah selesai sesi fotonya pada hari ini. Saya pribadi sebagai perwakilan dari panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman, dan terima kasih juga untuk ilmu yang telah diberikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa Kagak tahu sesi berapa. Jangan lupa untuk menyaksikan dan mengikuti webinar selanjutnya di hari Senin depan. Akhir kata dari saya, teman-teman tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ivan, Mas Muzakir, dan rekan-rekan semua. Ini Mas Fitriandi ini, ini kawan saya di Kalsel ini. Iya, apa kabar Bapak? Iya. Sehat-sehat Bapak di Jogja. Alhamdulillah Mas bisa ketemu. Amin. Sehat-sehat Bapak ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas semua kesalahan, kekurangan, kerempangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, akan kami akumulasi terlebih dahulu. Untuk nantinya 5 penanya pertama akan mendapatkan hadiah lawang dari Balai Bahasa berupa buku terbitan terbaru dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti untuk informasi selanjutnya akan kami informasikan melalui grup WhatsApp. Dan untuk selanjutnya sertifikat akan kami bagikan. Setelah ini panitia akan bekerja terlebih dahulu untuk mempersiapkan sertifikatnya. Akan kami berikan informasi jika sertifikatnya sudah siap. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Monggo Mas Muzakir sama Mas Ivan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan, dan teman-teman juga boleh untuk meninggalkan ruangan webinar pada hari ini. Vina lega, Vin.
Siap, Pak.